Halo, apa kabar? Semuanya berjumpa lagi bersama saya Lila dalam acara Melody Corner. Udah lama banget nih ya teman-teman kita nggak ketemu. Pasti udah pada kangen kan sama Melody Corner. Nah, berhubung hari ini kita akan menampilkan salah satu penampilan dari salah satu mahasiswa Universitas Bina Dharma. Tepatnya dia udah ada di samping saya. Hai, say hi dong kak. Hai semuanya. Ya boleh perkenalkan dirinya kak. Perkenalkan, nama saya Nur Muksinin, biasa dipanggil Danur. Saya mahasiswa dari Bina Dharma yang terletak di kota Palembang. Saya sekarang lagi menjanjang sekolah tinggi di Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Dan saya menduduki sekarang semester 6. Semester 6, Ya. Wah udah lumayan lama nih kak ya. Lumayan lama banget. pening, pusing. Ya, kalau menurut kakak sendiri nih, kan udah semester 6. Terus kan kita nih kuliahnya online ya. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan gitu? Sebenarnya kalau kegiatan itu ada, cuman nggak terlalu padat gitu. Kayak mengisi, saya kan sebenarnya semenjak daring ini jualan, mengisi-ngisi bisnis yang lain sampingan kayak melukis, kayak bergitar. Melukis. Itu kalau dipanggil kan kita. Oke. ini- Bentar, tadi kakak ngomong bergitar nih. Ya. Berarti kakak menyukai musik dong, Oh, ya kan? sangat menyukai. Kalau boleh tahu suka main gitar itu sejak kapan kak? Sebenarnya kalau main gitar tuh udah lama, tapi lebih mendalaminya itu dari semenjak SMK lah. Semenjak SMK. ya. Kelas berapa tuh kak? Itu kelas 2. Kelas 2 SMK. 2 SMK. Tepatnya di sekitaran 2016 2017-an. Kakak sendiri suka main musik nih kan, main gitar. Nah, genre kakak tuh musiknya kemana nih? Sebenarnya kalau genre itu banyak, tapi lebih di solo kayak fingerstyle. Fingerstyle solo itu. Karena kalau solo kan kita main sendirian, nggak ada melibatkan orang lain gitu kan. Oke, fingerstyle. Fingerstyle tuh yang kayak gimana sih kak? Fingerstyle itu yang kayak ini memainkan tangan gitu, kayak Main tangan semua jari gitu. Dimainkan semua. Lebih Sejak, tepatnya ke instrumen. Ke instrumen. Biasanya nih kan kalau orang tuh lebih suka genjreng-genjreng kan Ya, gitu itu. kan. Terus kalau boleh Lila tahu nih, sejak kapan mulai belajar fingerstyle? Kalau fingerstyle itu lumayan sih, dari SD mau beranjak ke SMP itu. Dari kelas 1 SMP Oke. lebih tepatnya. Itu terinspirasi dari siapa tuh? Yo, kalau Mbak kenal itu si main Korea tuh. Korea yang namanya Sung Ha Jung. Jadi awal mula itu kan saya gabut tuh tengah malam tuh. Jadi mau ngapain ini? Lagi nggak mau ngerjain ini, nggak mau. Jadi melihat YouTube lah. Semenjak lihat YouTube, aku klik lah kayak Sung Ha Jung instrumen gitu. Nah dari situlah mulai Terinspirasi ya? Ya, terinspirasi. Menarik nih kayaknya buat konten kayak gini. Jadi saya geluti dan saya pelajari tentang fingerstyle dari Sung Ha Jung itu. Alhamdulillah sebulan 2 bulan itu ada perkembangan, saya belajar dari YouTube Sung Ha Jung itu. Dan kemudian kelas 2 SMK kayaknya itu mulai ada kayak perform gitu kan. Kegiatan-kegiatan. Dipanggil ya kegiatan. Kalau dari orang tua sendiri gimana? Kalau Ada orang dukungan biasanya kan? orang tua sendiri sih kalau proses itu mungkin kurang yakin sih. Kalau sudah sudah menghasilkan wah anak saya udah manggung nih baru dia setuju. Kalau orang tua sih pemikirannya beda-beda kan sama anak itu. Tapi orang tua ngedukung kan? Ya sekarang mendukung. Alhamdulillah. Belajar fingerstyle itu berapa bulan tuh? Kalau belajar fingerstyle itu sebentar, kalau bagi saya tuh paling 3 bulan 2 bulan gitu kan. 3 bulan 2 bulan. Biasanya kan kalau 3 bulan 2 bulan itu kan itu di waktu-waktu kapan? Di waktu-waktu senggang Subuh. atau Kalau subuh? itu paling bagus subuh sih kalau mau belajar itu, karena kan suasananya lagi sunyi, sepi, dan lebih menikmati sih. Kenapa nggak malam kak? Kan kalau malam kan lebih asik tuh kan? Kalau malam tuh belajar. ibaratkan untuk lagi moodnya kurang mbak. Kalau habis sholat subuh itu kan kalau sudah tuh enak benar itu kalau mau main instrumen. Oh lebih cepat, kayak lebih cepat mempelajari ya? Lebih kalau cepat mempelajari dan lebih menghayati lah ibaratnya. Udaranya juga sejuk kan. Oke. Gitu.
Boleh nggak Kak ditunjukin tuh gimana main finger style-nya boleh. biar teman-teman di rumah tahu nih. Oh, boleh. Ya, sedikit Oke. tampilin ya Kak ya. Oke, mungkin ada mau belajar gitu kan? Iya, buat teman-temannya jadi kan tahu tuh kan, terinspirasi juga nih. Aku mau deh kayak Kak Danur gitu kan, Oke, belajar boleh. finger style. Oke Kak, makasih nih Kak ya. Ini lagu Andra and the Yes, and the backbone. Andra and the Backbone, iya. Sempurna, iya. Ini salah satu lagu favorit saya loh. Oh, Iya. mantap. Ini berarti. Iya. Frekuensi Kalau Kakak lah. sendiri ada nggak tuh idolanya? Sebenarnya kalau idola tuh paling satu Noah paling. Oh, suka sama doang. Boleh nggak nih ditampilin satu lagi nih performanya? Bawain lagu Noah dong. Noah. Iya. Yang mana nih? Terserah Kakak maunya yang apa aja Noah. terserah. Oh, yang terdalam aja ya. Boleh dong. Fingerstyle apa nyanyi Kak? Nyanyi Mbak ya? Kakak performance aja. Oke, Iya. Biar temen kan pengen tahu finger style. Wih. Bener-bener feel-nya dapat banget ya ampun. Ini kalau didengerin malam-malam teman-teman pasti aduh suasana sendunya itu dapat banget. Menggalau ya kita. Oke, karena kakak tadi udah nunjukin performa nih. Kalau boleh Lila tahu nih kak, kakak pernah ikut lomba di mana aja? Oh, untuk lomba tingkat Sumsel paling sekali Mbak di Wisma Atlet yang terletak di Jakabaring itu. Dan itu juga dipanggil kepala sekolah waktu saya lagi magang. Awalnya saya lagi magang tuh di Palkomtek Palembang itu. Di bagian apa tuh? Di bagian di kafe kayak ngedit, ada Premiere Multimedia lah ya Mbak. Gitu. Oke, keren tuh ya. Jadi waktu saya ngatik-ngatik komputer, kepala sekolah nelpon, halo, katanya. Iya. Danur di mana? Lagi di Palembang Pak, magang. Oh bisa perform di Wisma Atlet? Saya jawab lah, bisa. Oke langsung berangkat sekarang. Waduh, ini saya debat-debat nih jantung kan. Kok ngapa disuruh ke Wisma Atlet? Katanya kan mau lomba nih. Oh lomba, ya sudah saya berangkat naik motor ke sana. Udah. Waktu malamnya itu besok kan hari H mau lomba tuh. Malah main saya. Dulu kan ada turnamen apa Sriwijaya melawan Persipura. Saya sempat-sempatnya nonton dulu Nonton itu, dulu. nggak ada latihan. Jadi bener-bener nggak ada Ya nggak ada ibaratkan persiapan untuk lomba besok tuh. Oke. Jadi lomba besok nonton dulu bola kan. Waktu paginya bingung, kan saya sekamar dengan orang Batu Raja teman saya tuh yang namanya Rizky tuh, juara satu. Jadi gimana Riz, ini kita nggak ada persiapan ini mau perform. Alah biarin aja lah. Yang penting lihat YouTube juga nih kami.
Jadi waktu lihat YouTube yang yang di perform tuh lagu Cuk Ma Ilang dari Palembang, itu saya belajarlah dengan Rizky kawan saya dari Batu Raja tuh. Alhamdulillah bisa. Bisa. Butuh berapa lama tuh? Kan waktunya udah mepet banget. Iya, tuh. mepet itu jam 8 kami perform. Itu jam 6 jam 7 kami latihan itu 2 jam itu. Luar biasa banget. Iya nggak teman-teman? Itu lagi deg-deg bener itu jantung tuh. Nggak nyangka juga sih. Waktu jam 12 itu saya mau pulang. Katakan, Rizky, nggak mungkin sih kita dipanggil kan, kita pulang aja lah. Udah pesimis nih kami kan, kata si teman saya, jangan, mungkin aja nanti dipanggil kan, kalau hendak tuh kan gitu. Nggak taunya dipanggil nama si teman aku tadi. Aku malah pesimis juga, mungkin nama aku nggak dipanggil nih kan. Waktu aku keluar buka pintu, udah pesimis, nama saya dipanggil. Danur, langsung loncat-loncat tuh kan. Setengah nggak percaya ya, kayak kalau orang dipanggil. Teriak di sana tuh langsung lah megang piala tuh kan, baru itu seumur hidup saya baru megang piala itu. Wih, keren banget teman-teman, keren Alhamdulillah. banget. Dan dari pihak sekolah juga bangga dan ibu juga bangga. Dah, mungkin. Itu tingkat nasional, tingkat Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan ya, tingkat provinsi. Keren banget Kak, keren. Alhamdulillah. Serius. Terus selain lomba itu pernah juga nggak perform di mana gitu? Kalau perform sih jarang-jarang sih. Mungkin ada organisasi yang mengajak untuk perform di sini di sebuah kafe. Nggak terlalu sering. Ada. Kan kakak nih sebagai mahasiswa Universitas Bina Dharma nih ya, selain menjadi mahasiswa ya, kakak punya nggak kegiatan yang lain gitu, ikut organisasi apa? Soalnya menyalurkan bakat dan minat kakak gitu. Sebenarnya kalau organisasi ada di Bina Dharma ini, paduan suara kan mahasiswa itu saya masuk di organisasi itu. Jadi ketika ada jam mungkin ada disalurkan dari sana, dan juga banyak belajar kita di paduan suara tersebut, mulai dari kita belajar vokal, belajar musik, segala macam lah ada di sana. Makanya saya tertarik masuk di sana kan, untuk mengasah skill juga dan menambah ilmu pengetahuan dan menambah teman. Kan banyak ilmu yang saya dapat di organisasi tersebut. Terus tadi kan kakak bilang ikut paduan suara tuh ya, di tes vokal. Nah, itu basic vokal kakak di mana tuh? Sebenarnya kalau vokal saya kurang, Mbak. Kalau bermain musik mungkin saya terpilih gara bermain musik. Karena kalau vokal saya kurang mendukung. Kurang mendukung. Jadi kakak lebih fokus ke main musik ya, lah. lebih ke gitar. Oke. Terus nih, selain itu kan kakak juga punya banyak kegiatan lain nih. Kalau di luar kampus sendiri ada nggak sih kayak maksudnya tuh keinginan untuk bikin band gitu atau gimana? Sebenarnya kalau band itu udah dari dulu sih. Tapi sekarang karena COVID sekarang dan anak-anak suka di rumah kan susah untuk berkumpul gitu kan. Jadi ya gimana? Jadi mendap aja di kosan gitu kan, untuk nggak ada mengisi waktu luang. Paling mengasah skill gitar gitu kan. Selain itu saya juga ada bisnis sampingan kayak melukis gitu kan, jadi isi waktu kosong lah itu. Melukis itu sejak kapan tuh suka melukis? Sebenarnya kalau melukis sudah sejak SD. Jadi orang ujian nasional itu saya melukis di kertas gambar belakangnya itu kan. Jadi ditanyain lah oleh guru, Nur, kamu ini mau ujian apa mau melukis? Jadi kakak jawab apa tuh? Ya mau melukis ini. Karena kalau saya mau jawab soal nggak bisa, Bu. Jadi saya melukis aja lah. Daripada nggak ada kerjaan kan gitu kan. Gitu. Ternyata Kak Danur itu selain suka main alat musik ya, ke gitar, tapi juga suka ngelukis nih teman-teman. Jadi buat kalian tuh tetap harus belajar dan belajar ya. Motivasi buat diri sendiri. Kalau misalkan gagal hari ini ya kita coba lagi ya nanti. Kesempatan itu banyak banget teman-teman. Iya Kak, ini buat teman-teman semua dan juga adik-adik yang di rumah pada nonton mungkin. Ada nggak sih? Gimana sih maksudnya tuh kesan dan pesannya buat mereka? Ya pesan mungkin kalau ingin mau belajar gitar sih, yang nomor satu ya harus punya gitar gitu kan. Jangan modal ngomong, Kak Danur,
saya mau belajar gitar nih, tapi dia nggak ada alatnya gitu kan. Iya, gimana mau saya belajar? ngajarin dia kan? Iya, gitu. Kalau mau ada ngomong banyak sih kak yang ngomong. Kemudian itu satu punya gitar, yang kedua punya tekad yang tinggi kan, usaha gitu kan. Terus belajar terus setiap hari gitu, asah di skill kemampuannya, bolehlah nanti diajak ngobrol gitu kan, untuk belajar tentang fingerstyle apa gimana gitu kan. Fingerstyle. Ya. Oke. Mungkin itu aja pesan-pesan, jangan putus asa lah untuk belajar dan Oke. bermusik. Itu dia tuh pesan dari Kak Danur sendiri buat belajar gitar ya, buat teman-teman yang pengen banget belajar gitar gitu kan, harus benar-benar konsisten ya, gitu ya. Komitmen lah yang komitmen belajarnya. Jangan kayak kadang baru belajar udah males gitu, udah biasanya nggak mau nongol males. lagi. Biasanya tuh gitu, anak-anak sekarang tuh kan apalagi banyak tuh teman-teman juga pasti gitu, mood-moodnya suka kacau gitu kan, kadang mau belajar, kadang juga enggak. Jadi gitu tadi teman-teman, jadi harus tetap punya tekad, kita juga punya harus ya buat belajar gitar ya harus punya alatnya juga dong. Wah teman-teman, udah nggak kerasa banget kita udah di penghujung acara Melody Corner hari ini. Tapi sebelum Lila pamit undur diri, kita akan menampilkan salah satu performan dari Kak Danur dan juga temannya Kak Tia. Nah, Lila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Menenangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun sederhana